Halo semuanya, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan ulangan kedua, yaitu tentang pemfaktoran bentuk aljabar yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan sebelumnya. Mari kita bahas bersama. Nah, sebelumnya kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari tentang pemfaktoran. Nah, ada 3 materi tentang pemfaktoran. Yang pertama, pemfaktoran dengan sifat distribusi. Kemudian pemfaktoran selisih 2 kuadrat, dan yang terakhir adalah pemfaktoran bentuk kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, 3 pemfaktoran ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan setiap soal yang ada. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, tentukan bentuk pemfaktoran dari soal berikut ini. A. 2x kuadrat dikurangi 8. Nah, di soal yang A ini kita akan kerjakan dengan pemfaktoran distribusi. Nah, pertama kita cari dulu FPB dari 2 dan 8. Nah, FPB-nya yaitu 2. Berarti kita bisa bawa keluar 2. Nah, sisanya di dalam tinggal x kuadrat dikurangi 4. Nah, sampai di sini teman-teman sudah betul. Ini adalah bentuk pemfaktoran. Nah, tapi kalau teman-teman lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, kalau kita lihat x pangkat 2 dikurangi 4 yang ada di dalam kurung ini, ternyata kita bisa ubah bentuknya menjadi x pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Nah, ini merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. Berarti kita bisa faktorkan. Nah, menjadi x ditambah 2 dikali x dikurangi 2. Nah, untuk teman-teman yang menjawab hingga step yang ini juga betul. Ini juga merupakan bentuk pemfaktoran. Nah, jadi itu jawaban dari nomor 1A. Kita akan lanjut lagi ke nomor 1 yang B. Nah, nomor 1B. Oke, di sini ada 3 suku. Kita akan kerjakan dengan pemfaktoran distribusi. Nah, kita sama seperti tadi, kita akan cari dulu FPB dari 4, 12, dan 16. Yuk, berapa? Ya, FPB-nya adalah 4. Oke, kemudian kita lihat variabel yang ada di semua suku. Ada nggak variabel yang ada di semua suku? Ya, ada ya, yaitu B. Nah, B ini ada di suku pertama, ada di suku kedua, dan ada di suku ketiga. Nah, berarti kita bisa bawa keluar variabel B. Kita ambil yang pangkatnya terkecil, yaitu B pangkat 1, atau kita tuliskan B. Nah, sisanya yang di dalam berarti tinggal AB ditambah 3C kuadrat dikurangi 4. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Nah, cukup mudah, teman-teman pasti bisa. Nomor 1C, x kuadrat dikurangi 36. Oke. Nah, di soal ini kita akan kerjakan dengan pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Oke, kita ubah dulu bentuknya agar menjadi sesuai dengan bentuk umum selisih 2 kuadrat.
Nah, maka di sini X kuadrat dikurangi 36 ini kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Boleh ya, karena 4 pangkat 2 itu nilainya 36. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Berarti menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 4. Nah, jadi ini merupakan bentuk pemfaktoran dari soal nomor C. Lanjut lagi, kita kerjakan soal nomor 1D. Oke, 1D 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan. Nah, kalau teman-teman lihat soal nomor D ini ternyata bentuknya sesuai dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, berarti kita akan kerjakan dengan pemfaktoran bentuk kuadrat. Oke, kita ingat nilai A-nya adalah 3, B itu min 5, C itu min 12. Nah, kita cari nilai M dan N. Nah, berapa yang kalau dikalikan hasilnya harus A dikali C, yaitu 3 dikali negatif 12. Nah, atau hasilnya negatif 36. Tetapi kalau mereka dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B. Nah, atau di sini min 5. Nah, berapakah angkanya? Ya, betul sekali, angkanya adalah negatif 9 dengan 4. Oke, berarti kita tahu M-nya adalah negatif 9, N-nya adalah 4. Nah, maka sekarang kita bisa menjawab. Nanti bentuk pemfaktorannya adalah 3x dikurangi 9 dikali 3x ditambah 4. Nah, dibagi dengan A, atau di sini 3. Oke, selanjutnya. Nah, pembilangnya yang bisa kita faktorkan dengan 3 yaitu yang kurung yang depan ya. Berarti kita bisa keluarkan 3. Sisanya di dalam adalah X dikurangi 3. Oke, yang belakang tetap. Oke, kita bisa bagi 3 yang di bawah dengan 3 yang di atas. Nah, jadi hasil akhirnya adalah X dikurangi 3 dikali 3x ditambah 4. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1D. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Nomor 2. Dengan menggunakan metode pemfaktoran, tentukan hasil dari soal A 15AB ditambah 20C dibagi 5. Nah, ini akan kita kerjakan. Kita faktorkan dulu pembilangnya. Oke, pembilangnya FPP dari 15 dan 20 itu adalah 5. Sisanya yang di dalam 3AB ditambah 4C. Nah, penyebutnya 5. Kita bisa bagi 5 yang di bawah dengan 5 yang di atas. Nah, hasilnya menjadi 3AB ditambah 4C. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Cukup mudah, teman-teman pasti bisa. Nah, kita lanjut.
nomor 2B. Oke, yuk kita kerjakan. Kita kerjakan dengan cara yang sama. Kita harus faktorkan dulu pembilangnya. Yuk, FPB dari 12 dan 3. Ya, FPB-nya 3 ya. Kemudian kita lihat variabelnya. Variabel yang ada di semua suku. Nah, X di sini ada, di suku kedua juga ada. Nah, berarti kita bisa bawa keluar variabel X. Atau X ini adalah faktor dari kedua suku. Nah, kita ambil yang pangkatnya terkecil. Berarti yang X pangkat 1 atau X. Kemudian variabel Y. Variabel Y juga sama. Nah, di sini ada Y. Di sini juga ada Y. Nah, kita bawa keluar variabel Y-nya pangkat 1 saja. Kenapa? Karena kita nanti akan bagi dengan yang di bawah di sini. Nah, di bawah di sini ada pangkatnya 1. Nah, supaya sesuai nanti bisa kita coret atau kita bagi, maka yang kita bawa keluar itu juga pangkatnya 1. Nah, sisanya di dalam berarti tinggal 4XY dikurangi Y. Nah, penyebutnya 3XY. Nah, kita bisa bagi 3XY di bawah dengan 3XY di atas. Nah, hasil akhirnya berarti 4XY dikurangi Y. Nah, ini jawaban akhir dari nomor 2B. Nomor 2C. Nah, kita akan faktorkan. Kita faktorkan dulu pembilangnya. Nah, di sini 16X pangkat 2 dikurangi 4. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 4X pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Nah, kenapa kita ubah bentuk seperti ini? Karena kita akan kerjakan dengan pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Nah, penyebutnya tetap 4X plus 2. Oke. Nah, pembilangnya kita faktorkan dengan selisih 2 kuadrat menjadi 4X ditambah 2 dikali 4X dikurangi 2. Penyebutnya 4X ditambah 2. Nah, kita bisa sederhanakan dengan membagi 4X plus 2 di bawah dengan 4X plus 2 di atas. Maka hasil akhirnya tinggal 4X dikurangi 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari nomor 2C. Oke, nomor 2D. X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5 dibagi X dikurangi 1. Nah, ini kita akan faktorkan juga. Nah, kalau teman-teman faktorkan pembilangnya, nah nanti teman-teman akan dapatkan hasil X dikurangi 1 dikali X dikurangi 5. Nah, penyebutnya X dikurangi 1. Nah, jadi langkahnya adalah teman-teman faktorkan. Pembilangnya teman-teman faktorkan. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan. X min 1 di bawah dengan X min 1 yang di atas. Nah, berarti hasil akhirnya adalah X min 5.
Nah, ini ada jawaban dari 2D. Kita masuk ke soal yang nomor 3, soal cerita. Kita baca dulu soalnya. Sebuah persegi panjang memiliki luas X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 35 cm persegi. Jika lebarnya X min 5, maka dengan metode pemfaktoran, tentukan keliling dari persegi panjang dalam bentuk aljabar. Nah, kita tuliskan dulu. Dari cerita tersebut kita dapat informasi kalau luasnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 cm persegi. Nah, kemudian lebarnya X min 5. Ya, yang kita mau cari adalah keliling. Nah, keliling rumusnya ya kita bisa pakai rumus 2 panjang ditambah 2 lebar. Oke. Panjang. Nah, panjangnya di sini kita belum tahu nih panjangnya berapa. Berarti kita harus cari dulu panjangnya. Nah, dengan cara panjang itu kita bisa cari dengan luas kita bagi dengan lebar. Nah, luasnya tadi adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35. Kita akan bagi dengan X min 5. Nah, kita kerjakan dengan metode pemfaktoran. Kita bisa faktorkan pembilangnya. Nah, ini kalau teman-teman coba faktorkan, nanti akan ketemu, ayo berapa? Ya, teman-teman akan ketemu X min 5 dikali X plus 7. Nah, penyebutnya tadi X min 5. Kita bisa sederhanakan dengan membagi X min 5 di bawah dengan X min 5 di atas. Maka hasilnya adalah X plus 7. Nah, kita ketemu panjangnya. Balik lagi ke yang kita cari, yaitu keliling. Nah, sekarang kita bisa isi nih. Berarti 2 dikali panjangnya X plus 7 ditambah 2 kali lebar, yaitu X min 5. Oke, kita kalikan menjadi, masih ingat ya caranya ya, kita kalikan 2 dengan X, kemudian 2 dengan plus 7. Jadi 2X ditambah 14 ditambah, nah ini juga kita kerjakan dengan cara yang sama, jadi 2X dikurangi 10. Oke, kita hitung suku-suku yang sejenis, teman-teman bisa jumlahkan menjadi 4X ditambah 4. Nah, ini adalah jawaban akhirnya atau keliling dari soal cerita nomor 3 ini. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang latihan ulangan pemfaktoran bentuk aljabar. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Silakan dipersiapkan untuk ulangan minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.